Halo semuanya, selamat datang kembali di akan merekap alur cerita film dari tahun 2015 yang berjudul Insidious Chapter 3. Film ini akan berpusat kepada Queen Brenner yang ingin berkomunikasi dengan ibunya yang buat nyawanya terancam karena teror sosok misterius dari alam lain. Bagaimanakah nasib Queen selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat sepi dan... Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Queen Brenner datang ke rumah cenayan yang bernama Alice Rainer. Dia bermaksud untuk meminta bantuan agar bisa berkomunikasi dengan ibunya yang telah meninggal. Tadinya Alice menolak karena dirinya telah meninggalkan profesinya sebagai seorang cenayan. Namun karena merasa kasihan kepada Queen, akhirnya Alice mau membantu Queen agar bisa berkomunikasi dengan ibunya yang telah lama tiada. Queen kemudian bercerita kepada Alice bahwa sebelumnya dirinya pernah berkomunikasi dengan sang ibu dari alam lain. Dia juga merasa bahwa ada sosok lain yang berada di sekitarnya. Namun saat ingin mencoba berkomunikasi, sosok itu tidak pernah menjawabnya. Karena hal itulah Queen kemudian meminta tolong kepada Alice karena berpikir bahwa sosok itu adalah ibunya. Setelah mendengar semua cerita Queen, Alice kemudian mencoba berkomunikasi dengan ibu Queen yang bernama Lily Brenner. Namun saat Alice mencoba berkomunikasi dengan arwah ibu Queen, Alice merasakan bahwa ada sosok yang sangat jahat. Dia kemudian berkata kepada Queen bahwa dirinya gagal untuk berkomunikasi dengan ibunya karena sebuah alasan. Alice lantas memperingatkan Queen untuk tidak berkomunikasi kembali dengan arwah ibunya, karena jika Queen tetap melakukannya, hanya akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Alice, Queen lantas bergegas pulang kembali ke rumahnya. Di rumah itu, Queen tinggal bersama sang ayah yang bernama Sean Brenner dan juga adik laki-lakinya bernama Alec Brenner. Beberapa hari kemudian, Queen terlihat datang ke sebuah audisi pertunjukan drama agar dirinya bisa masuk ke sekolah seni. Ketika Queen sedang berlatih sendirian, tiba-tiba dia melihat sosok misterius yang melambaikan tangan ke arah dirinya. Namun saat Queen memperhatikannya lebih jelas, sosok itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Setelah mengikuti audisi drama dan gagal, Queen lantas bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Namun saat Queen ingin menyeberang jalan, dia melihat sosok misterius yang sempat tadi dia lihat melambaikan tangan ke arah dirinya. Sambil merasa bingung dan tanpa dia sadari, Queen ternyata telah berada di tengah jalan. Kemudian ada sebuah mobil yang melaju kencang menabrak Queen hingga dirinya terpental dan tidak sadarkan diri. Setelah kecelakaan yang menimpanya, Queen kemudian dibawa ke rumah sakit dan terlihat perawat juga dokter segera menangani Queen yang terluka parah. Queen lantas dinyatakan patah kaki, sehingga membuat dirinya harus menggunakan kursi roda. 3 minggu setelah kecelakaan, Queen lantas diperbolehkan untuk pulang. Ketika Queen menunggu sang ayah mengambil kunci rumah, tanpa sengaja Queen bertemu dengan seorang wanita tua yang berkata bahwa Queen sedang diikuti oleh makhluk yang disebut orang yang tidak bisa bernafas. Makhluk tersebut mendiami kamar Queen ketika dirinya sedang tidak ada di rumah. Mendengar perkataan wanita tua tersebut membuat Queen bingung, yang lalu bergegas pergi menuju ke rumahnya. Sampainya di rumah, terlihat Queen disambut dengan hangat oleh para sahabatnya. Setelah Queen kembali ke rumahnya di malam harinya, terlihat Queen mulai diganggu oleh makhluk yang disebut orang yang tidak bisa bernafas. Queen mengira bahwa hantu tersebut adalah arwah dari ibunya yang telah meninggal. Di keesokan paginya, Queen kemudian bercerita kepada ayahnya bahwa beberapa minggu yang lalu dia telah menemui seorang cenayan agar bisa berkomunikasi dengan ibunya. Queen beralasan bahwa arwah ibunya berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Namun seperti yang kita tahu, hantu yang berkomunikasi dengan Queen bukanlah arwah ibunya, melainkan sosok hantu misterius yang disebut orang yang tidak bisa bernafas. Mendengar perkataan Queen, sang ayah lantas mengatakan bahwa apa yang dikatakan Queen itu hanyalah sebuah omong kosong. Di lain tempat kita kemudian diperlihatkan ketika Alice ingin tidur. Dia lalu mendapatkan sebuah penglihatan tentang kejadian buruk yang akan menimpa Queen. Alice yang sebenarnya telah pensiun lantas mencoba untuk membantu Queen.
Alice kemudian mencoba berkomunikasi dengan arwah Ibu Queen. Namun yang datang bukanlah Ibu Queen melainkan sosok hantu yang disebut orang tidak bisa bernafas. Setelah mengetahui hal itu, Alice lantas mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya diminta oleh hantu tersebut. Bukannya mendapatkan jawaban, hantu itu malah menyerang Alice hingga membuat Alice merasa ketakutan dan tidak kuat lagi untuk membantu Queen. Saat berada di rumah, Queen yang tengah melakukan video call dengan temannya tiba-tiba diserang oleh hantu tersebut hingga membuat dirinya terpental dan jatuh ke lantai. Setelah kejadian yang menimpanya membuat Queen sadar bahwa arwah yang ingin berkomunikasi dengannya bukanlah arwah ibunya, melainkan sosok hantu jahat dan juga sangat kejam. Queen lantas bercerita kepada sang ayah bahwa apa yang dia yakini selama ini adalah sesuatu yang salah. Di malam harinya saat hendak beristirahat, Queen lantas diganggu kembali oleh hantu yang kemarin menyerangnya. Tubuh Queen sengaja dibawa oleh hantu tersebut ke lantai 5 apartemen miliknya. Setelah berada di lantai 5, hantu itu kemudian muncul dan mendorong Queen menuju ke arah kamar nomor 514. Queen pun terlihat sangat ketakutan dan terus berteriak meminta tolong memanggil nama ayahnya. Saat di kamar tersebut, Queen tiba-tiba bertemu dengan sosok wanita yang tidak memiliki pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan juga tidak memiliki wajah. Sosok itu mirip sekali dengan Queen namun tidak memiliki pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Sosok itu terlihat semakin mendekat ke arah Queen yang semakin ketakutan sambil berteriak memanggil nama ayahnya. Beruntungnya ayah Queen kemudian datang dan dengan sigap sang ayah lantas membawa Queen pergi dari kamar tersebut. Saat kembali ke kamar, Queen di sini kemudian berkata kepada sang ayah bahwa hantu itu tiba-tiba membawanya pergi dari kamarnya. Di sana juga terlihat ada sebuah jejak kaki dari hantu jahat yang tadi membawa Queen ke ruangan 514. Sang ayah lantas mengikuti jejak kaki hantu itu hingga menuju keluar jendela. Di sana, ayah Queen kemudian melihat bahwa hantu tersebut telah terjatuh karena melompat dari dalam kamar. Queen yang penasaran lantas mencoba melihat jendela, namun tiba-tiba hantu itu muncul dan mencoba menarik Queen keluar. Sang ayah kemudian dengan sigap menolong Queen agar anaknya tidak terjatuh dari dalam kamar. Setelah apa yang mereka alami, sang ayah kemudian mulai percaya dengan apa yang sering dikatakan Queen kepadanya. Siang harinya sang ayah lantas datang ke rumah Alice untuk meminta tolong agar Alice mau membantunya dari masalah yang mereka hadapi. Mendengar permohonan ayah Queen, Alice kemudian menjawab bahwa dirinya telah pensiun sebagai seorang cenayang. Alice kemudian menjelaskan bahwa dia pernah mengundang arwah suaminya, namun yang datang adalah arwah lain yang mencoba untuk membunuhnya. Karena hal itulah Alice kemudian memutuskan untuk pensiun sebagai cenayang. Alice berpikir bila dirinya pensiun sebagai seorang cenayang, arwah jahat itu tidak akan mengganggunya kembali. Namun di sini ayah Queen memaksa agar Alice mau bertemu dengan anaknya terlebih dahulu untuk berbicara dengannya. Alice pun segera menuruti permintaan tersebut dan mereka berdua lantas segera menuju ke rumah Sean untuk bertemu dengan Queen. Sampainya di rumah, Alice lantas mencoba membantu Queen sekali lagi dan dia kemudian masuk ke dunia arwah untuk mencari tahu siapa sebenarnya hantu jahat yang telah mengganggunya. Saat di dunia arwah, Alice kemudian bertemu dengan hantu wanita yang menggunakan gaun pengantin hitam. Hantu itu lalu mencekik Alice, dan ternyata hantu tersebut jugalah yang selama ini ingin membunuh Alice. Setelah mengalami hal buruk itu, Alice lantas memutuskan untuk tidak membantu Queen karena takut dibunuh oleh hantu wanita pengantin tersebut. Alice kemudian menemui seorang temannya bernama Carl dan bercerita bahwa hantu pengantin hitam yang dahulu pernah dia hadapi berusaha untuk membunuhnya lagi. Karena hal itulah Alice kemudian memutuskan untuk pensiun, namun setelah pensiun Alice merasa bahwa dirinya telah kehilangan jati diri. Dia kemudian merasa bahwa bakat yang dia miliki ini akan terbuang sia-sia, namun bila dia tetap menjadi seorang cenayang, roh jahat tersebut akan memburu dan mencoba untuk membunuhnya lagi. Setelah mendengarkan cerita Alice, Carl lantas berusaha untuk meyakinkan Alice bahwa orang hidup lebih kuat dari orang yang telah mati. Dia meyakinkan Alice untuk kembali menjadi seorang cenayang agar dirinya bisa membantu banyak orang yang memiliki masalah dengan dunia supranatural. Setelah mendengarkan perkataan Carl membuat Alice menjadi bangkit untuk mencari jati dirinya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu Queen dan akan menghadapi apapun resikonya nanti. Karena setiap orang pasti akan mati pada waktu tepat
dan selama masih hidup, dia akan terus membantu orang-orang dengan bakat yang dia miliki. Setelah Alice menolak untuk membantu Quinn, Sean dan Alex lantas mencari orang lain yang bisa membantu mereka. Mereka lalu bertemu dengan Space dan Tucker yang merupakan spesialis pemburu hantu. Space dan Tucker kemudian datang ke rumah Sean untuk bertemu dengan Quinn. Dengan peralatan canggih, mereka lalu memasang sebuah kamera kecil di dada dan juga kepala Quinn. Mereka juga memasang sebuah perekam suara untuk melihat aktivitas makhluk halus yang sedang mengincar tubuh Quinn. Saat Quinn tidur di kamar, Space dan Tucker kemudian bersiaga untuk melihat reaksi apa yang terjadi kepada dirinya. Beberapa saat kemudian alat pengawas mereka melihat Quinn berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Hal itu adalah sesuatu yang mustahil mengingat Quinn yang mengalami patah kaki dan tidak mungkin bisa berdiri ataupun berjalan sendiri. Mereka kemudian mengecek keadaan Quinn dan setelah sampai di kamar Quinn, mereka melihat Quinn yang sudah menghilang dari dalam kamarnya. Dari kamera pengawas, mereka mengetahui bahwa Quinn berada di balik lemari baju. Sang ayah lantas membuka lemari tersebut, namun yang ada hanyalah kamera milik mereka. Singkat cerita, mereka kemudian menyadari bahwa Quinn telah berada di belakang mereka dan kemudian menyerangnya. Setelah menyerang semua orang, Quinn lantas mencoba bunuh diri, namun beruntung berhasil dicegah. Quinn bisa melakukan semua itu karena dirinya yang telah dirasuki oleh hantu jahat yang selama ini menerornya. Setelah semua kejadian tersebut, Space dan Tucker lantas menolak untuk membantu lagi karena semua hal itu sudah di luar kemampuan mereka. Mendengar hal itu membuat Sean marah dan menganggap Tucker dan juga Space adalah seorang penipu. Saat Sean mengusir Tucker dan Space, Alice tiba-tiba datang yang kemudian meminta mereka berdua untuk menolongnya. Alice lantas menjelaskan bahwa sosok hantu yang menempel pada tubuh Quinn adalah roh jahat yang sangat berbahaya. Di sini, Alice juga berkata bahwa hantu tersebut telah mengambil separuh dari jiwa Quinn ketika Quinn mengalami kecelakaan dahulu. Alice berencana akan masuk ke dunia arwah kembali untuk mencari keberadaan hantu tersebut dan juga mengambil separuh dari jiwa Quinn. Alice kemudian menyadari bahwa hantu tersebut tinggal di dalam gedung yang sama dengan di apartemen mereka. Hantu itu tinggal di kamar 514 yang tempo hari Quinn pernah dibawa hantu tersebut ke sana. Saat berusaha mencari keberadaan Quinn, tiba-tiba Alice diserang kembali oleh hantu wanita berpakaian pengantin hitam. Setelah berhasil mengalahkan hantu wanita berpakaian pengantin hitam, Alice kemudian bertemu dengan arwah dari suaminya yang telah meninggal. Suami Alice lantas menyuruh Alice untuk bunuh diri agar mereka kembali bersatu. Namun Alice menyadari bahwa arwah tersebut bukanlah arwah suaminya. Arwah itu ternyata hantu jahat yang selama ini meneror Quinn, yang menyamar menjadi suami Alice, namun Alice tidak mudah untuk ditipu olehnya. Alice kemudian meminta hantu tersebut untuk mengembalikan separuh jiwa Quinn, namun ditolak oleh sang hantu. Karena ditolak, Alice pun memaksa dan merebut separuh jiwa Quinn, yang kemudian dia ajak untuk pergi dari dunia arwah. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tubuh mereka. Namun anehnya hanya Alice yang kembali ke tubuhnya, sedangkan separuh jiwa Quinn ternyata masih tertinggal di dunia arwah bersama hantu orang yang tidak bisa bernafas. Mengetahui hal tersebut, Alice lantas meminta bantuan kepada mereka semua yang berada di sana untuk memanggil nama Quinn agar Quinn bisa kembali ke tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian datanglah sosok arwah tetangga Quinn yang berkata bahwa ibu Quinn menyimpan sebuah surat di buku harian yang kemudian dibaca oleh Alice. Tidak lama kemudian, Alice pun berhasil menyelamatkan Quinn dengan bantuan dari arwah ibu Quinn yang datang membantu. Quinn akhirnya bisa selamat dari cengkraman hantu jahat tersebut dan kembali ke dalam tubuhnya. Setelah keadaan mulai tenang, Alice lantas menyampaikan kata-kata perpisahan dari ibu Quinn untuk Sean dan juga anak-anak tersayangnya. Quinn kemudian merasa senang karena akhirnya dirinya bisa berkomunikasi lagi dengan sang ibu untuk terakhir kalinya. Setelah kasus Quinn terselesaikan, Alice lantas mengajak Tucker dan Space untuk bekerja sama menolong orang-orang yang mengalami gangguan hal mistis. Di akhir film kita kemudian diperlihatkan ada sosok menyeramkan di belakang Alice dan film ini pun usai.
Film Insidious Chapter 3 sebenarnya menjadi sebuah awal dari keseluruhan cerita film-film Insidious. Dan nantinya Mimin akan merekap alur cerita film-film Insidious yang dimulai dari Insidious Chapter 3, The Last Key, Chapter 1, dan juga Chapter 2. Buat teman-teman semua yang suka dengan film-film ini, kalian bisa pantengin channel ini dan tunggu update-nya dari Mimin ya. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua semoga selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu lagi di